Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 3 Agustus 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Kita bersekutu di dalam persekutuan firman Tuhan yang luar biasa. Saat ini saya akan sampaikan rahasia firman tentang Tuhan yang berwujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini sebetulnya topik yang begitu ringan, saudaraku, tetapi erat kaitannya dengan kemunculan nabi-nabi palsu, Mesias palsu, di mana nanti mereka itu akan mengaku setara dengan Tuhan. Mereka mengaku Mesias. Nah, saudara, akan saya beritahu lewat rahasia Tuhan yang berwujud manusia, Yesus Kristus. Ini nanti saudara akan ngerti bahwa ternyata di akhir zaman itu muncul Mesias palsu, nabi-nabi palsu, di mana mereka menyatakan diri setara dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan itu maha segala-galanya. Dia sangat dahsyat, maha sakti, maha besar, maha kudus. Jadi dalam segala kedahsyatannya itu, andai kata Tuhan mau, saudaraku, Tuhan itu bisa mengubah diri dalam bentuk apapun yang Dia mau. Perhatikan baik-baik kata saya. Andai kata Tuhan mau, Tuhan itu bisa mengubah diri dalam bentuk apapun menurut apa yang Dia mau. Tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Tuhan tidak pernah merubah diri dalam bentuk apapun, karena tidak ada satu benda pun atau satu pribadi pun yang layak untuk menampilkan kedahsyatan, kekuatan, kekuasaan, kemuliaan Tuhan. Itu nggak ada yang layak. Jadi, saudaraku, Tuhan yang maha besar itu tidak pernah mengubah diri di dalam bentuk apapun, itu karena tidak ada sesuatu yang layak yang bisa menggambarkan kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Tetapi, saudaraku, di dalam rangka menyelamatkan manusia, Tuhan menyatakan diri di dalam bentuk manusia. Makanya di sini saya memberi tema dan judul Tuhan yang berwujud manusia, Yesus Kristus. Kalau Injil Yohanes katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan Dia diam di antara kita, sudah menjadi daging, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Tuhan tidak pernah merubah diri dalam bentuk apapun selain dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus saudara ketahui sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir bukan karena pembuahan sel sperma kepada ovum, bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dia lahir oleh karena firman Allah. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu, saudaraku, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berwujud manusia, dan satu-satunya manusia yang bisa mencerminkan kedahsyatan, kemuliaan Tuhan, itu hanya Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap
yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini di ayat 3 ini merupakan satu dasar supaya manusia itu tidak suka dikultuskan. Itu dengan sikap, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini nasihat supaya manusia itu terhindar dari pengkultus individuan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, perhatikan baik-baik sampai selanjutnya, ini penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, kelahirannya pun begitu dahsyat. Dia lahir bukan karena nafsu seorang laki-laki dan perempuan. Dia terlahir oleh karena firman. Dia lahir oleh firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan yang berwujud manusia itu hanya Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah berwujud di dalam manusia lain. Saudaraku, saya khawatir di akhir zaman ini, saudaraku, nanti di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 20 itu ada seorang serupa anak manusia. Kemudian ada orang yang mengaku sebagai sosok itu. Ini berbahaya. Makanya saya tegaskan, Tuhan yang berwujud manusia itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita yang lahir oleh Maria. Di akhir zaman, saudaraku, nanti Tuhan itu akan datang untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Kalau kemudian di akhir zaman ada orang-orang yang mengaku sebagai titisan Tuhan, karena ada paham, saudaraku, Tuhan itu kan bisa mengubah bentuk menjadi apapun, menjadi batu bisa, saudaraku, menjadi kayu bisa. Ya, kalau Tuhan mau memang bisa. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan hal itu. Tuhan menjelma dalam bentuk manusia lain. Kalau Tuhan mau bisa. Tapi di dalam firman Tuhan, Tuhan itu hanya menyatakan diri. Saudaraku, seperti yang saya cantumkan di dalam judul ini, Tuhan itu berwujud manusia itu hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada manusia-manusia lain, Mesias lain di akhir zaman mungkin yang nanti mengaku sebagai sosok yang di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 20 itu seorang serupa anak manusia. Oh, itu aku, saudaraku. Saudaraku, saya itu kadang gemes, saudaraku. Wahyu pasal 10. Saudaraku, itu kemudian mengaku seperti itu menjadi keliru, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya tegaskan lagi bahwa Tuhan yang berwujud manusia itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada manusia lain di muka bumi ini, saudaraku, yang bisa mencerminkan, menggambarkan kedahsyatan kuasa Allah. Oleh karena itu Tuhan juga bisa bangkitkan orang mati, bisa melakukan mujizat-mujizat besar. Bahkan yang datang di akhir zaman juga Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia manusia yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hanya satu-satunya manusia yang bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pahami ini baik-baik. Kita akan membaca Filipi tadi supaya kita terhindar dari
pengkultus individuan, kemudian nanti dari pengkultus individuan itu nanti akhirnya muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang mengaku setara dengan Yesus Kristus, saudaraku. Itu nabi palsu, saudaraku. Mengaku setara dengan Tuhan Yesus itu Mesias palsu, karena tidak ada pribadi lain yang bisa dan sanggup mencerminkan kekuatan Allah itu selain Tuhan Yesus. Nggak ada, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan sekali saja di dalam Ibrani itu, saudaraku, dikatakan sekali saja menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak akan berulang lagi, saudaraku, menjelma jadi orang lain lagi, tidak. Kemudian dari aliran tertentu, ada dari Cina sana mengaku itu Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Ya padahal ya pasti bukan, saudaraku. Hanya satu kali, hanya satu orang yang bisa mencerminkan, yang sanggup merepresentasikan segala macam kemuliaan, kedahsyatan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang dahulu dikandung Maria. Kalau di akhir zaman nanti muncul orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku titisan Tuhan, saudaraku, itu nabi palsu, saudaraku. Jadi Tuhan yang berwujud manusia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saya pernah ketemu dengan seseorang yang ngomong, saudaraku, Tuhan itu bisa berwujud dalam segala apa saja. Bisa jadi batu, bisa jadi kayu, bisa jadi, ya memang Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak pernah melakukan hal itu. Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada segala sesuatu pun yang bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pahami ini baik-baik ya. Jadi Tuhan itu memang di dalam segala kedahsyatannya, kalau dia mau, dia itu bisa merubah diri jadi apa saja, itu bisa. Yuk, sangat bisa. Lawang setan-setan aja bisa, iblis itu bisa, saudaraku. Jadi harimau jadi-jadian, jadi babi jadi-jadian, saudaraku. Itu iblis yang ciptaannya Tuhan. Apalagi Tuhan yang begitu dahsyat, mau jadi apapun Tuhan tuh bisa. Tapi Tuhan tidak pernah melakukannya. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi pemberhalaan. Dan hanya ada satu kali ketika Tuhan berwujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dari kelahirannya pun begitu dahsyat. Dia lahir bukan karena nafsu laki-laki dan perempuan, bukan karena pertemuan sperma dan ovum, tetapi dia terlahir langsung dari benih ilahi, dari firman Tuhan. Saudaraku, maka Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang bisa merepresentasikan segala macam kedahsyatan kemuliaan Tuhan. Manusia lain tidak ada. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, kalau di akhir zaman ini banyak orang-orang yang muncul titisan Yesus, kemudian muncul Mesias, kemudian mengaku itu saudaraku, sosok yang di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20 itu serupa anak manusia, saudaraku, ngaku setara dengan Tuhan, saudaraku, itu sesat, saudaraku. Kalau sampai mengaku setara dengan Tuhan, itu nabi palsu. Nggak ada yang setara dengan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi kalau sampai ada yang mengaku, saudaraku, setara dengan Kristus, setara dengan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, itulah nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Sudah, kita akan baca lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ini Filipi 2 ayat yang ke-5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Sekali ini, hanya satu kali,
Tuhan itu mengambil rupa manusia. Jadi Tuhan tidak mengambil rupa manusia lain lagi ya, saudaraku. Hanya satu kali itu saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan tidak akan dua kali mengambil rupa manusia. Saudaraku, mengambil rupa Petrus. Kacau, saudaraku, di akhir zaman itu kacau, saudaraku. Tuhan mengambil rupa perempuan. Kemudian muncul ajaran dari Cina itu Tuhannya perempuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya sekali saja Ibrani katakan seperti itu, saudaraku. Juga di sini dikatakan, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Sekali Tuhan melakukannya, yaitu saudaraku di dalam pribadi Yesus Kristus Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu yang layak menampilkan segala macam kecemerlangan Tuhan, yang bisa mencerminkan kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Itu hanya Yesus Kristus. Ayat 8 dari Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Nah, sekali saja Tuhan itu mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Tidak ada pernah Tuhan mengambil rupa manusia lain, mungkin namanya Yohanes, mungkin namanya Petrus. Saudaraku, tidak. Jadi pahami baik-baik ya, Tuhan yang maha besar itu hanya sekali saja mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah ada manusia lain yang bisa mencerminkan kedahsyatan kemuliaan Tuhan yang maha tinggi itu selain Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, di sini dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, saudaraku, di mana Tuhan, saudaraku, berwujud manusia itu hanya sekali, di dalam Yesus itu, supaya di dalam Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi ini sangat penting, pengetahuan dasar yang penting. Tuhan tidak berulang-ulang, saudaraku, berulang kali menjadi manusia, saudaraku, menjadi wujud manusia, saudaraku, seperti di ayat 7 tadi, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan tidak berulang-ulang mengambil wajah manusia, mengambil menjadi sama dengan manusia. Dengan nama Petrus, mungkin Tuhan akhir zaman itu namanya Petrus, saudaraku. Tuhan akhir zaman namanya Paijo, mungkin, saudaraku. Atau siapa lagi? Tidak, saudaraku, sekali saja Tuhan menyatakan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan yang layak menyandang, saudaraku, pribadi Tuhan ini hanya Yesus Kristus, yang lahir bukan karena nafsu, tapi lahir karena roh Tuhan, karena firman Tuhan. Ayat yang ke-11, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Nah, akhirnya tujuannya apa? Supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan. Tidak ada Mesias-Mesias lain. Karena Yesus Kristuslah yang mencerminkan, merepresentasikan kekuatan Tuhan. Itu hanya Yesus Kristus yang layak. Sudah yang dikasih Tuhan, tetapi saya beritahu saudara, di akhir zaman akan muncul Mesias palsu. Karena paham tadi, Tuhan kan dahsyat, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan maha segala-galanya. Dia bisa menjelma menjadi apapun yang dia mau, jadi pohon bisa, jadi batu bisa, saudaraku, jadi awan bisa, jadi gunung bisa. Ya Tuhan memang bisa, mau jadi matahari juga bisa Tuhan itu kalau mau. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Tuhan hanya sekali menyatakan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Menjadi batu nggak pernah Tuhan itu, saudaraku. Tuhan menjelma menjadi sungai, sudah nggak pernah. Tuhan menjelma menjadi matahari juga tidak. Nanti banyak matahari, ya matahari bintang memang banyak, saudaraku. Jadi seperti itu, saudara harus paham. Hanya satu kali Tuhan menyatakan diri, saudaraku, dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7 itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-11 itu tujuannya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Hanya satu kali. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus itu mencerminkan kemuliaan Allah Bapa. Kalau ada satu ajaran manapun, saudaraku, arahnya itu tidak memuliakan Yesus Kristus, Tuhan yang mencerminkan Allah Bapa, saudara, itu tidak benar. Maka kalau ada ajaran apapun tentang akhir zaman, ajaran apapun, saudaraku, yang muncul, yang ngetren, kalau tidak mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa, itu ajaran yang nggak benar, saudaraku. Karena hanya sekali Tuhan itu menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Tuhan tidak pernah menyatakan diri dalam rupa manusia lain dalam bentuk Petrus, saudaraku. Tuhan akhir zaman namanya Petrus, saudaraku. Ini payah, saudaraku. Tuhan juga nggak pernah, meskipun bisa ya Tuhan itu mengubah diri jadi pohon yang besar gitu, bisa, tapi Tuhan nggak lakukan itu. Karena pohon yang besar itu tidak bisa mencerminkan kekuasaan kemuliaan Tuhan, nggak bisa. Hanya Yesus Kristus yang bisa. Batu besar nggak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, kedahsyatan kuasa Tuhan juga nggak bisa. Yang dilayakkan dan menjadi bisa itu hanya Yesus Kristus. Itulah dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya satu kali Tuhan menyatakan dirinya, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Dulu-dulu nggak ada, saudaraku, belum pernah ada seperti itu, saudaraku. Hanya Yesus Kristus. Tuhan menyatakan diri dalam rupa manusia itu hanya Yesus Kristus. Zaman sebelum Yesus belum ada, dan zaman sesudahnya pun tidak ada. Satu kali saja, supaya tidak terjadi pemberhalaan, supaya tidak terjadi Mesias palsu. Kalau Tuhan berulang kali menyatakan diri dalam rupa manusia, nanti muncul banyak Mesias palsu. Tuhan menyatakan diri sebagai manusia akhir zaman, namanya Petrus misalkan, seperti itu, saudaraku. Namanya Yohanes, namanya siapa, Elizabeth gitu, saudaraku. Nanti banyak Mesias palsu jadinya, saudara. Jadi di akhir zaman akan muncul Mesias palsu yang minta disembah dan gila hormat. Nah, seperti yang ditulis di dalam
Filipi 2 tadi, ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini tabiat imamat rajani, saudaraku. Yang lain menganggap orang lain itu lebih utama. Bukan penindasan, bukan atasan dan bawahan, tetapi kita melakukan segala sesuatu itu karena kasih Kristus. Ini cara kerja imamat rajani itu seperti itu, saling melayani, saling mendahului melayani, bukan karena perintah. Saudara, kalau mengasihi pekerjaan Tuhan, misalkan berkorban, itu bukan karena perintah juga, tapi karena saling mengasihi, karena mengasihi pekerjaan Tuhan, disi-disian gitu loh, saling mendahului. Bahkan di dalam berkorban pun saling mendahului, saudaraku. Bukan saling mendahului berbuat buruk, saudaraku. Kalau setan itu pekerjaannya saling mendahului berbuat buruk, tetapi kalau Tuhan, imamat rajani, orang-orang yang masuk dalam imamat rajani itu saling mendahului dalam berbuat baik, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu hanya sekali saja menampilkan diri dan berwujud manusia, yaitu Kristus Yesus. Bila ada yang mengaku titisan Tuhan Yesus atau bahkan dari paham ini kemudian saudaraku, dari paham yang mengatakan Tuhan itu bisa mengambil wujud apa saja, ini nanti terjadi pemberhalaan di akhir zaman, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, batu disembah, akhirnya pohon disembah, sungai disembah. Saudaraku, terjadi pemberhalaan, saudaraku. Oleh karena itu, hanya sekali Tuhan menyatakan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jadi paham sekarang bahwa Tuhan itu hanya sekali menyatakan diri, mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian bila ada yang mengaku titisan Yesus atau bahkan dari paham ini juga kemudian akan memunculkan berhala-berhala di akhir zaman, dari paham yang mengatakan bahwa Tuhan itu bisa berwujud, bisa mengambil wujud apa saja. Itu nanti muncul berhala di akhir zaman. Saudaraku, nanti terjadi pemberhalaan besar-besaran. Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Amin. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Mereka mengatakan Mesias ada di sana, atau Mesias, saudaraku, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Karena perkataan orang-orang yang mengaku diri Mesias tadi, saudaraku, yang mengaku jelmaan Tuhan Yesus tadi, saudaraku, yang kalau membelintir ayat kemudian seperti Wahyu pasal 1, yang ayat yang ke-9 sampai 20 itu dipelintir. Seorang serupa anak manusia itu diakui sebagai dirinya, padahal bukan. Itu Tuhan Yesus sebagai imam besar yang tampil memimpin kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Hanya sekali Tuhan itu menyatakan diri dan mengambil rupa manusia, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Kalau Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ke 20 itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Bukan itu menyatakan diri seseorang di akhir zaman. Itulah aku, saudaraku, yang Wahyu pasal 1 misalkan seperti itu. Saudaraku, ini keliru, saudaraku. Tuhan itu, Tuhan yang maha dahsyat, maha besar itu hanya sekali mengambil rupa manusia, yaitu Yesus.
Kalau ada orang lagi mengaku, saudaraku, setara dengan Yesus, itu patut dipertanyakan. Dan saudara harus waspada. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Amin. Saudaraku, Mesias palsu yang mengaku Tuhan itu, saudaraku, mereka berada di padang gurun, mereka berada di bilik. Oleh karena itu, untuk membedakan, di akhir zaman Tuhan itu datangnya di awan-awan, saudaraku. Oleh karena itu, Tuhan-Tuhan palsu tadi, saudaraku, Mesias-Mesias palsu yang mengaku titisan Tuhan, mereka nggak bisa di awan-awan, saudaraku. Mereka nggak bisa dari langit. Mereka berada di bilik. Di sini katakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Wah, di padang gurun. Ayo kita sekarang ke gurun Cina sana, ke padang gurun Sahara mungkin, saudaraku. Atau kemana lagi? Jangan saudara ke sana. Mesias yang asli, Tuhan Yesus Kristus itu, lihat, ia datang di awan-awan. Semua bangsa akan merata. Wahyu pasal 1 ayat 7 itu, saudaraku, lihat, ia ada di dalam bilik. Atau mungkin ada yang bilang, oh lihat, dia ada di itu, di satu bangunan yang itu, di satu tempat itu, saudaraku. Jangan kamu percaya, itu Mesias palsu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi lewat pengajaran simpel dan sederhana ini, saudaraku, yang saya kasih tajuk, judul Tuhan yang berwujud manusia, Yesus Kristus. Saudaraku, ini kiranya saudara menjadi paham di dalam iman kekristenan. Tuhan yang berwujud manusia itu hanya satu kali. Tuhan yang mengambil rupa manusia itu hanya terjadi satu kali. Dan Tuhan tidak pernah mengambil rupa apapun, batu, kayu, saudaraku, gunung, saudaraku, atau manusia lain bahkan, saudaraku, tidak pernah mengambil wujud lain selain dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sekali saja Tuhan itu, saudaraku, mengambil rupa seperti hamba, mengambil rupa manusia itu sekali saja di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada orang lain sebelum itu, dan tidak ada orang lain di akhir zaman yang setara dengan Kristus Yesus. Karena yang akan datang pun, yang akan kita sambut itu Tuhan Yesus. Yang kita muliakan di dalam kegerakan kitab Wahyu ini juga Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, bukan malaikat sang surya, bukan 7 guru, saudaraku, 7 bintang, bukan. Yang kita muliakan dalam kegerakan kitab Wahyu ini Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan yang maha besar itu hanya sekali saja tampil di dalam sosok manusia, sebagai manusia, tampil menjadi seorang hamba, menjadi manusia itu hanya satu kali, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang lain yang bisa mencerminkan kedahsyatan kuasa Allah. Oleh karena itu sekali saja Tuhan tampil di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.